Salam knowledge and tour guys, balik lagi bersama saya Saliman. Yo, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi membahas otomotif kembali. Setelah sekian lama kita melakukan jalan-jalan ya guys, seperti video-video ke Serang, berbuka di Serang, dan jalan-jalan ke Merak. Ya, seperti biasanya karena kita mempunyai dua tema, yaitu jalan-jalan dan juga otomotifnya itu sendiri. Untuk itu kali ini kita akan kasih tips cara merawat aki basah yang baik dan benar, dan apa aja pendukungnya biar awet akinya ya. Dan hari ini saya ambil aki basah Honda Tiger. Baik. Aduh, berisik banget. Oke guys, ini adalah kondisi mesin Honda Tiger saya yang siap-siap akan dipakai untuk mudik besok tanggal 1 ya, karena pemerintah mengizinkan ya mungkin sekitar tanggal 1 lah, bebas penyekatan. Untuk itu saya siap-siap. Pertama kita pastikan cek ya level air akinya ya. Di sini ini ada tulisan upper dan lower ya. Kondisi air aki maksimal bisa di upper di sini guys ya, ataupun di tengah-tengah lah, di atas garis lower ini guys. Karena kalau sampai di bawahnya maka selnya akan kelihatan, dan apa yang terjadi kalau terus dipakai ya, jadi ketika mesin panas pengisian ya, sistem pengisian akan mengisi aki atau yang disebut kiprok. Kiprok itu akan mengisi setrum ke aki, sedangkan air aki nggak ada, itu akan panas, lama-lama selnya putus guys ya, seperti itu. Jadi yang pertama wajib kita perhatikan adalah air aki ya, level air akinya. Nah, kemudian fisik ya, dari ini juga harus dibersihkan. Karena apa? Karena kalau nggak dibersihkan, walaupun di luar ini, yang ditakutkan akan masuk ke dalam sel ya, ini ntar sel-selnya ini akan menjadi kotor. Kalau kotor ini akan cepat rusak juga sih guys ya, karena hambatan makin tinggi itu yang akan menyebabkan kekuatan aki sendiri semakin melemah. Sama sih seperti kalian, tenaganya oke, tapi kalau buat mikul yang berapa kilo ditambah lagi bebannya kalian juga akan KO pastinya, sama seperti aki. Jadi fisik ini atau bagian luar juga harus dibersihkan dari debu-debu ya, lap, ambil dilap biar minimal mengurangi untuk debu yang masuk atau kotoran yang masuk ke dalam. Kemudian kalau ada selang, mungkin kalau di Honda Tiger ya dipasang guys, jangan nggak dipasang seperti ini. Nah itu juga bisa, karena menyebabkan ini korosi, ntar timbul kerak-kerak putih. Dan cara mengatasnya gampang, cukup tuang air panas saja di sekitarnya, cukup ya. Kemudian yang terakhir ada pengisian. Jadi kiproknya itu sendiri kita bisa cek pakai multi tester atau alat semacamnya. Ketika motor nyala itu minimal 13 ya sampai 1480, itu standar untuk pengisian mobil Jepang. Mungkin ada ya lagi yang Eropa segitu tapi tetap nggak ngisi, itu ada. Tapi untuk Jepang rata-rata standarnya 13 sampai 1480 itu normal ya, ketika motor nyala atau mobil nyala guys. Baik, cukup sekian. Ikuti terus video saya selanjutnya hanya di Pelengkap Otomotif. Kita akan touring dan berbagi tips seputar otomotif pastinya guys. Oke, semoga bermanfaat. Salam knowledge and tour guys.